Hai Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami The Setia Channel. Pada video kali ini kita mau sharing-sharing nih tentang pengalaman kita PKL rumah sakit gitu, tentang gimana sih nanti bayangan di sana PKL rumah sakit khususnya untuk ahli gizi itu nantinya ngapain aja gitu. Nanti kita bakal sharing-sharing terutama terkait dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi ada ya yang kemarin sudah berpengalaman meskipun di masa pandemi tapi diberi kesempatan untuk menjalani PKL di rumah sakit. Mungkin ada gimana nih rasanya awalnya ketika kamu ditugaskan untuk PKL di rumah sakit di masa pandemi sekarang ini? Iya, saya kan sebagai mahasiswa ya bisa dikatakan sudah lama di rumah dengan pembelajaran online yang bahwasanya bisa dibilang beda ya Kak untuk tatap muka secara langsung gitu. Pasti ada perasaan takut ya, takut karena langsung bertemu pasien, terus bagaimana cara menghadapi pasien. Setiap pasien kan mempunyai karakteristik masing-masing tuh ya Kak. Nah itu di situ ada tahap sih dimana kayak takut, bingung, gimana kayak overthinking gitu Kak. Nah apalagi kita tahu pada masa pandemi ini pada para perawat tuh pakainya baju yang hazmat ya Kak, hazmat yang iya yang berlapis-lapis seperti itu. Pasti bayangannya kemana-mana Kak, takut lah intinya gitu. Tapi untuk penanganan ke pasiennya itu kamu tidak ke pasien COVID kan? Atau diberi kesempatan untuk menangani pasien COVID? Ya jadi di PKLRS ini kan dibagi ya Kak, klinik sama penyelenggaraan makan. Nah waktu yang klinik ini kita ditugaskan di pasien yang macam-macam Kak. Jadi ada beberapa ruangan di rumah sakit itu, ada ruangan bedah, ada ruang stase ya, ruang bedah, ruang anak seperti itu. Nah untuk kelompok saya sendiri itu kan ada 5 orang ya Kak. Nah itu untuk ruangannya itu 4. Nah itu dibagi setiap minggunya gitu. Nah jadi pasien yang sebelum masuk ke ruangan itu ya Kak, jadi diwajibkan untuk rapid test terlebih dahulu. Nah itu dapat dipastikan si pasien itu negatif COVID. Namun ada beberapa juga yang kecolongan Kak. Saya tidak tahu dari pihak rumah sakitnya itu bagaimana. Tapi ada salah satu pasien itu tidak lama kemudian itu didiagnosis COVID. Padahal awalnya udah dirapid duluan. Iya. Sebelum masuk ke bangsal berarti udah dirapid duluan. Iya, disuruh rapid duluan. Namun saat di ruangannya gitu, mungkin dokternya curiga ya Kak, mempunyai tanda-tanda seperti sesak nafas, panas, batuk. Nah itu di swab lagi, disuruh swab dengan dokternya, dirujuk gitu ya Kak. Dirujuk, nah itu didapatkan COVID gitu. Jadi kita pertama awal dengar itu, wah takut nih Kak. Secara kita cuma masker sama ini ya, jubah ya, apa sih namanya? Jubah ya semacam itulah untuk pelindung diri. Nah itu kan maksudnya kurang aman gitu ya Kak. Maksudnya kurang dibandingkan seperti pakai hazmat gitu ya Kak. Iya. Nah itu pasti ada rasa takut gitu. Tapi ya gimana lagi ya, kita emang disuruhnya seperti itu dan kita harus menjalani ya paling enggak setelah itu kita menjalankan promkes seperti cuci tangan, mengganti masker setelah ke pasien seperti itu. Jadi terus ya Kak, sebelum berangkat rumah sakit sama ke pasien itu kita pakai bajunya beda Kak, untuk mengantisipasi virus-virus itu biar nggak
nempel ke kita gitu ya Kak. Jadi waktu berangkat pakainya apa, seragam? Hitam putih. Oh, hitam putih, terus dimasukkan ke loker, ganti pakai baju lain. Iya, baju seragam. Terus tapi tetap pakai jas pelindung itu ya? Iya, pelindung gitu. Jadi tetap safe tapi ya kurang jika dibandingkan hazmat gitu ya Kak. Mungkin masih ada rasa takut ya, kita sebagai mahasiswa biasa yang belajar di daring di rumah, hanya diberikan materi dan langsung disuruh terjun ke masyarakat. Itu kan tadi ada 2 ya, ke pasien sama ke Penyelenggaraan makan. penyelenggaraan makannya di instalasi gizinya gitu ya. Iya, Nah, yang pertama nih, yang di penyelenggaraan makan. yang awalnya yang mana dulu kamu? Penyelenggaraan makan. Itu selama berapa bulan? Masing-masing selama berapa bulan? Untuk totalnya itu 3 bulan, mungkin 1,5 bulan kali ya Kak. Iya, saya agak lupa. Jadi 1,5 bulan sama Iya. aja. Oh gitu. Oke, yang pertama kan di penyelenggaraan makan. Nah, waktu dulu aku juga bingung tuh waktu mau ke penyelenggaraan makan, karena kan di mata kuliahnya cuma belajarnya mengenai apa sih dulu? Menu. Iya, siklus Menu, menu, ya. siklus apa namanya? Perencanaan bahan makanan. Ya, standar resep, standar Bumbu. bumbu kayak gitu kan. Waktu kamu praktik di sana, kamu ngapain aja? Awal pertama kita di dapur juga agak bingung Kak, karena kita dihadapkan oleh beberapa pekerja pramu masak yang sibuk gitu ya Kak, yang Iya. sibuk. Nah, tiba-tiba kita orang 5 itu masuk Kak, jebruk gitu gitu ke dapur. Oh, jadi satu. Iya, Nggak jadi ada satu. shiftnya. Enggak, pertamanya enggak ada. Terus sudah tuh langsung kayak kita bingung kita itu mau ngapain di situ. Terus kan kita juga belum dibagi ya, maksudnya belum dibagi per bagian kayak gitu. Jadi masih bingung kayak lihat orang goreng ikan, apa bantuin ya Bu, saya goreng ikan, atau ya nggak jelas gitulah, pokoknya itu bantuin di Ikut situ. bantuin. Gitu. Nah, nggak lama kemudian itu kita dibagi bagian, ada di gudang, ada di persiapan, ada di penyimpanan, terus ada di pengolahan, dan yang terakhir tuh ada di distribusi. Iya gitu. Terus dibagi tuh per minggunya, tapi bisa dikatakan kita tuh bareng-bareng gitu Kak, namun nggak gerombol ya. Gak gerombol, tapi bisa bantu satu sama lain. Mungkin kalau misalkan di persiapan udah bantuin yang di gudang udah bantu yang di pengolahan gitu. Jadi ya fleksibel, tapi kita mempunyai tugas masing-masing gitu. Jadi tetap ada tanggung jawabnya. Iya, gitu kan. iya. Dulu aku juga waktu S1 dan profesi dietitian juga sama sih kurang lebihnya, cuma ya kompetensi yang ditanggung jawabkan emang beda gitu. Oke, kita bahas yang pertama waktu di persiapan. Nah, kamu ngapain di penugasan persiapan itu? Di persiapan itu kan kita datang pagi ya Kak, pagi sekali, jam berapa ya, jam 7 kita sudah di sana. Terus biasanya juga ada apel di hari-hari tertentu gitu kan. Terus udah tuh kita udah pakai celemek masuk ke persiapan. Nah, persiapan ini barang-barang makanan tuh dateng Kak. Nah, udah toh. Itu tuh kalau di rumah sakit yang di saya itu dia hanya pakai supplier kayak ibu-ibu supplier gitu untuk yang bahan-bahan pasar. Jadi Bahan basah. iya, bahan basah, maaf. Bahan basah, jadi hanya dipercayakan kepada satu orang. Kayak ibu-ibu pasar gitu loh yang biasa bolak-balik. Itu. Namun untuk kayak buah, daging, ayam itu beda. Ya gitu. Terus udah ditimbang, terus ada yang kurang apa enggak. Kalau ada yang kurang ya ibunya nanti balik ke situ lagi gitu. Jadi kamu tugasnya di situ ngapain?
Di situ Bantuin. iya bantuin kayak ngupas wortel, terus ngupas labu siam, terus nyuci daun bawang sebelum dimasukin kulkas gitu kan, pasti kan ada sisa gitu ya, itu dipakai dulu terus baru dimasukin yang baru gitu. Itu Terus di penerimaan dan di persiapan. penerimaan sama persiapan tuh tempatnya jadi satu Kak. Oh, oke. Kalau di rumah sakit yang saya PKL ya gitu Kak, jadi satu gitu penerimaan sama persiapan. Jadi tuh saat barang datang tuh kayak langsung dibagi, ini pagi, ini siang, ini malam gitu. Kok malam sore ya? Ya dulu aku waktu S1 juga gitu tuh. Jadi waktu penerimaan datang, kita mahasiswa itu emang langsung bantuin yang ada di situ, ngupas wortel, terus Nimbang gitu. ya ngiris-ngiris sayuran gitu kan, potong-potong sayuran gitu. Nah tapi kalau dietitian nanti kalau kamu mau ngelanjutin ini beda lagi di tugas persiapan tuh. Kita mencocokkan antara yang sudah kita hitung kebutuhannya pada hari sebelumnya dan kenyataan barang yang datang gitu. Jadi kita timbang ulang. Kalau misalnya beras berapa kilo gitu kan, nah kita cocokin beneran timbang di situ, bener nggak sih yang datang segini gitu. Nah di situ juga kita kalau misalkan nggak sesuai spesifikasi, misalkan kok banyak buah yang busuk atau sayurnya kok udah layu-layu gitu, mungkin ya tergantung rumah sakitnya juga sih. Tapi waktu aku magang itu kalau misalkan nggak sesuai spesifikasi, supplier itu langsung menggantinya. Gitu. Kalau untuk itu yang ngecek itu kalau di rumah sakit saya pramu masak Kak. Jadi sekalian gitu. Jadi dicek, ditimbang, terus diplot-plotin, terus habis itu misalkan yang pagi ya diambil untuk dimasak gitu langsung. Iya ya, sebenarnya hampir sama. Jadi setelah dicek, ditimbang sesuai spesifikasi enggak barangnya, habis itu langsung dipisah-pisah, dibawa ke keranjang gitu Iya, kan. keranjang gede gitu. Antara makan pagi, makan siang, dan makan sore, ataupun yang harus disimpan di gudang itu juga didistribusikan lah istilahnya gitu kan. Iya. Oke, berarti hampir sama ya antara S1 sama sarjana terapan. Itu waktu di penerimaan cuma ikut membantu persiapan bahan makanan ya langsung ya. Iya. Ya sama aja kalau profesi dietitian juga di bagian persiapan juga ikut bantu-bantu potong-potong, kupas-kupas, cuci gitu. Sampai bersih, sampai siap dimasak. Ya. Oke, waktu di pengolahan apa aja kegiatan yang kamu lakukan? Wow, di pengolahan kita belajar banyak masakan Kak. Ada berbagai masakan kan di situ, kayak nyeplok telur sampai 100 tuh, kena minyak ceplok-ceplok gitu kan. Padahal di rumah nggak pernah masak. Enggak pernah kok, tapi kan nggak pakai cetakan gitu Kak. Nah itu sampai 100. Terus bikin baksonya itu dicetak pakai ini tuh loh, set gitu. Terus apa lagi ya, bikin bubur, terus bikin ini juga kayak snack kecil, terus kayak motong rolade gitu, seberapa sih ukurannya gitu, kita juga diajarin di situ. Terus mindahin nasi tuh, nah nyetakin nasi kayak di catering gitu. Terus apa lagi ya, bikin bubur tadi udah ya, bubur sumsum juga gitu, itu buat makanan saring, bener kan? Iya. Ya untuk makanan saring gitu. Terus apa lagi ya? Ya berarti hampir sama lah ya. Iya, Intinya kita masak di gitu. situ ikut membantu para pramu masak gitu. Ya meringankan beban. Ya biar lebih cepat. Iya, biar tepat waktu juga distribusinya gitu kan, karena kita juga dipatok ya Kak, misalkan jam 10 harus udah dapat snack untuk karyawan, jam sekian udah makan siang gitu. Iya, karena kan harus on time, tepat waktu. Iya. Nah kalau di pergudangan nih, kan ada gudang basah sama gudang kering ya. Iya. Itu kamu jadi satu pembantunya. Iya, jadi satu. Jadi
untuk gudang kering itu dijadikan satu ya Kak, jadi kayak satu ruangan gitu. Karena kan ada AC-nya juga kan di situ untuk mendinginkan beberapa bahan. Menjaga suhu. Iya, menjaga suhu gitu. Terus ada itunya juga Kak, susu apa sih? Ya, Susu instan. Nah, iya, susu ya instan, kemasan. Susu kemasan gitu. Terus untuk yang gudang basah tuh kayak apa sih? Kayak lemari. Enggak, beda lagi tuh. Jadi kayak untuk yang basah kayak daun bawang, tomat, bumbu-bumbu itu jadiin satu. Nah untuk yang daging tuh beda lagi Kak, jadi kayak box gitu. Iya, itu kan penyimpanan Beda tapi basah. beda tempat kalau di rumah sakit saya. Maksudnya beda inilah, beda apa sih tempat ya, beda tempat. Kalau daging tuh ya daging, ikan gitu. Tapi kalau itu kayaknya langsung fresh gitu Kak kalau di rumah sakit saya tuh. Jadi nggak nyimpan kayak gitu, kayak nggak nyimpan daging gitu. Jadi terus isinya juga ada es krim. Es krim itu buat anak-anak gitu. Untuk beberapa pasien yang membutuhkan es krim gitu. Kalau pengalaman aku selama magang S1 maupun dietitian sih gak ada itu es krim. Es krim ya? Mungkin susu itu. Ya, saya juga Olahan agak susu. ya kita teman-teman aku sama teman-teman juga kayak agak Karena kok ada di pelajaran nggak iya kok ada es krim gitu. Iya, makanya itu agak beda ya Kak ternyata teori dengan di lapangan. Iya, karena kan mungkin dari pengalaman ahli gizi yang udah banyak menemui pasien gitu, jadi memang ternyata karakteristik setiap pasien kan beda-beda di setiap daerahnya. Iya. Nah, berarti di gudang itu kamu ngapain? Cuma ngamatin atau bantu-bantu catat stok atau ngapain? Pertamanya kita bersihin gudangnya Kak, jadi kayak mengamati sekalian bersihin gitu. Terus saat ditanya oleh ahli gizi apa sih yang kurang dari gudang gitu, nah ada beberapa teman saya dan saya gitu untuk mengusulkan bahwa monitoring suhunya itu sebelum kita magang di situ kayak nggak dimonitoring gitu Kak, suhunya gitu loh, naik turunnya itu berapa. Tapi gitu. AC-nya nyala terus. nyala terus. Ya itu memang kalau di gudang kering itu harus suhunya kan stabil. Nah, dengan cara memang si AC itu nyala terus. Iya. 24 jam. Iya, maksudnya kan di pembelajaran gitu kan ada monitoring suhu ya. Iya, harus ada kelembapan kartu- gitu. Iya. Kartu pengamatan. Iya. Biar bisa tahu lah naik turunnya berapa di itu bukan hanya di gudang aja ya Kak, di pengolahan juga, terus di freezer juga disuruh itu apa mengamati suhunya, ya, di chiller juga gitu. Berarti di situ cuma melakukan pengamatan ya, Iya. antara yang teori di kampus dengan yang di lapangan tuh bedanya apa, terus nanti Iya. dievaluasi. Iya, seperti itu. Nah, terus kita juga mengusulkan pengen lihat stok opnam dari gudang itu, tapi katanya kurang beroperasi gitu Kak, maksudnya kurang berjalan dengan baik gitu. Nah, setelah beberapa hari kita dilihatkan stok opnamnya gitu. Nah, ya, stop opnam itu kan berarti setiap tahunnya kan kita dievaluasi barang yang sisa apa saja. Iya. Seperti itu kan. Iya. Nah ya, ikut ini nggak, kalau di profesi dietitian itu ikut mengecek. Jadi kan seharian tuh kan pasti ada yang ngambil dari gudang gitu, baik susu maupun gula atau beras gitu kan, harus dicek lagi sisanya setelah diambil itu berapa. Nah, kamu ikut nggak membantu di situ? Enggak, kita nggak ngecek di bagian situ Kak, karena di bagian situ tuh kayaknya kalau nggak yang pramu masak sama pramu saji Kak. Soalnya kan yang buat susu di rumah sakit saya tuh pramu saji. Nah, untuk yang bahan-bahan makanan tuh pramu masak.
Karena pramusaji itu sebelum masuk dan sebelum pulang tuh kayak mencatat berapa pasien, terus makanannya apa, terus untuk ganti order. ganti diet apa enggak gitu, mungkin di catatan situ sih Kak gitu. Kalau ini sisanya gitu, Sisanya jadi hari ini yang keluar itu nggak susu ikut, berapa dus gitu. nggak ikut sih, kayaknya pramu masak sih itu. Iya. Ya sama sih, waktu itu juga S1 aku nggak belajar itu, cuma kayak misalkan ada orderan susu gitu, nah mungkin kita suruh nimbang susunya gitu, karena kan ada yang pakainya yang diseduh gitu kan. Kalau Jadi aku cuma kayak diplastikin terus nantinya dikasihin ke pasiennya, diseduh sendiri buat pasiennya gitu. Nah tugasnya itu biasanya. oh iya sih ada sih gitu. Tapi dari produk ini sih saya dari produk kemasan terus diplastikin. Sama. Ya. Nah ya udah, berarti memang kompetensinya hampir sama ya Iya. antara sarjana dan sarjana terapan. Oke, selanjutnya di distribusi, nganterin makanan. Ya, pertamanya nggak langsung nganterin makanan sih Kak, kita ikut memorsi. Pemorsian. Iya. Aku juga Ikut pemorsian, jadi kayak catering gitu ya Kak, jadi jatuhnya ya kayak Ya, nyetakin saling. nasi, terus sayurnya berapa sendok sayur gitu. Nah, itu tempat yang paling riuh. Iya, karena itu kan hektik banget tuh. diburu waktu. Iya, harus dan harus selesai. cepet. Iya, terus ada lagi kalau misalkan pasien ganti orderan di akhir gitu, atas rekomendasi dokter, kan kitanya agak gimana ya Kak, kayak belum siap Belum gitu siap. ya. Iya, makanya itu agak riwah lah. Ya, bener banget. Aku juga selama 3 bulan di penyelenggaraan makanan tuh yang paling capek itu waktu pemorsian, karena memang kan antara pemorsian sama distribusi kan harus waktunya nggak lama gitu kan, iya. karena holding time makanan kan juga berpengaruh. Diperhatikan. Jadi memang dituntut harus cepet gitu. Pernah juga awal-awal tuh Kak, sendoknya itu sampai lupa, kita tuh nggak tahu ya yang salah siapa. Tapi pada saat itu kan saat awal-awal magang banget tuh, nah itu pasti kita ditanyain kok sampai sendoknya itu nggak ada, kan biasanya itu sendok terus ditutup plato terus dikasih nama, iya nama label gitu kan. Nah itu sendoknya itu nggak ada, kita sampai ya dibilangin lah kalau misalkan kalau kerja hati-hati lagi. Teliti. Gitu. Iya, Emang teliti. harus dituntut teliti, cepat, Tepat, rapi, nggak sesuai belepotan gitu. porsinya gitu kan. Iya. Terus di akhir distribusi juga biasanya diambil sampel makanan ya Kak. Iya. Iya, di itu akhir. untuk dicek makanannya itu gitu. Tapi waktu awal juga biasanya ngecek juga Oh gitu. tester. Jadi udah pas belum nih sayurnya gitu Kak, aku teksturnya. kayaknya nggak ada sih Kak, di akhir aja. Itu buat disimpan mungkin. Enggak, buat misalkan ada mikrobanya atau tidak. Iya, gitu itu sih. sampel makanan Oh kan. ya. Sisa bisa juga diambil dari sisa makanan yang Sisanya. nggak didistribusikan. Tapi waktu awal juga biasanya itu dicek gimana rasanya, teksturnya itu udah sesuai dengan standar bumbunya atau standar resepnya atau enggak. Enggak, aku kayaknya nggak dicek di awal. Kayak udah berarti kayak udah dipercayakan di pramu masak ya? Atau dicek ya Kak? Kayaknya enggak sih, cuma dikasihkan ke ahli gizi beberapa makanan. Tapi ya tetap didistribusiin Kak, walaupun misalkan pada saat waktu itu misalkan agak keasinan. Tapi ya tetap di ini sih, paling ya ditambahin air atau gimana gitu ya. Maksudnya nggak ditindaklanjuti sampai dalam gitu. Iya sih, karena mungkin waktu aku juga sarjana juga nggak berperan banyak dalam
ya pemorsian itu cuma bantuin, terus naruh-naruhin sendok, tisu, nempelin label, udah gitu doang. Iya. Habis itu baru ikut mendistribusikan ke pasien. Iya. Dan kita sebagai kelompok yang di rumah sakit itu ya Kak, kayak melihat peran ahli gizinya itu masih kurang di dalamnya. Penyelenggaraan Iya, makanan. penyelenggaraan makanan. Kayaknya di akhir pertemuan kita mengusulkan bahwa mungkin peran ahli gizinya bisa ditambah gitu. Bantuin mungkin gitu ya Kak. Gitulah. Masih kurang lah kalau kata aku dan teman-teman. Ya, tapi emang sebenarnya peran ahli gizi di sistem penyelenggaraan makanan itu yang utamanya menghitung kebutuhan bahan makanan. Oh Kak, itu sih udah Kak. Ya, itu yang pokoknya. Oh, karena gitu. kan biar pas buat porsi keesokan harinya gitu. Dan Udah sih Kak kalau yang itu udah. ya, intinya agar makanannya didistribusikan itu sesuai. dengan diagnosis pasien. Jadi itu beberapa tugasnya ya. Jadi emang tugas ahli gizi di penyelenggaraan makanan tuh hanya untuk memonitor saja gitu. Dan pokoknya emang menghitung perencanaan kebutuhan bahan makanan baik dalam skala panjang atau kayak bahan kering gitu kan, beras itu kan skalanya panjang, nggak setiap hari beli kan. Dan kebutuhan bahan makanan yang fresh yang kayak daging, ikan itu kan pasti baru beli keesokan harinya gitu kan. Iya. Itu yang krusial emang. Terus adik-adik mesti mikir kayak standar bumbu tuh apakah setiap masakan tuh ada standar bumbunya gitu ya. Nah itu biar mempersingkat waktu itu kalau di rumah sakit saya tuh menggunakan standar bumbu yang udah campur gitu, ada bumbu putih, bumbu Ya, merah, sama. oh ya sama. Itu biar untuk mempersingkat waktu ya Kak. Ya, jadi kan pokoknya bumbu itu ada di bumbu putih, bumbu merah sama kuning. Kuning, iya. Jadi yang buat bumbu kalau waktu aku makan dietitian tuh 1 orang Kalau khusus. kalau Jadi saya rasanya sama. kalau saya dibuatkan sama supplier yang pasar itu Kak. Oh, jadi nggak buat sendiri. Enggak. Berarti nggak pesan bawang putih, bawang merah. Enggak sih kayaknya enggak. Oh. Kayaknya enggak. Mungkin pesan tapi nggak banyak buat bumbu gitu Kak. Mungkin buat snack gitu. Iya. Oke, karena kan emang setiap rumah sakit kan punya regulasinya penyelenggaraan makanan berbeda-beda gitu. Iya. Tapi kan intinya sama, harus ada standar resep bumbu dan porsi gitu kan. Nah, paling susah menurutmu di penyelenggaraan makanan itu apa? Apa ya? Mungkin distribusi kali ya Kak, untuk Kenapa? bagian distribusi karena itu dikejar waktu. Pernah kita riwah-riwahnya, hektik-hektiknya, itu ada orang tiba-tiba datang terus teriak-teriak gitu Kak, teriak-teriak minta minum, ternyata ada tamu gitu. Sebel kita gitu loh. Untuk pramusaji, pramumasaknya juga, kita itu juga masih ada kerjaan gitu loh buat nyelesain makanan, tapi disuruh bikin minum, bikin ini gitu. Itu terus juga harus cekatan juga ya Kak, cekatan. Cepat kerjanya gitu. Mungkin capek juga sih Kak di distribusi. Kalau dulu aku di S1 itu paling susah apa ya? HACCP. Oh iya, ada sih Kak yang buat tugasnya ada HACCP buat Terus modifikasi menu. Iya, ada itu pengembangan resep. Itu harus kayak yang mengambil waktunya itu harus tepat gitu agar nggak mengganggu pramusaji yang sedang masak. Kalau di aku sih waktu buat modifikasi resep itu di kos temenku Kak, jadi kita sudah izin kan, udah izin ahli gizi boleh
buat di kos gitu. Kan kebetulan juga temanku ada yang ngekos ya, itu dekat dari rumah sakitnya. Kalau aku waktu itu jadi bahan yang ada di rumah sakit pada hari itu ya kita gunakan gitu. Atau kalau misalkan ada tambahan bahan yang kita inginkan, kita harus order di hari sebelumnya biar besokan harinya itu udah ada gitu. Berarti ikut order gitu ya Kak? Tapi ya dalam jumlah yang tidak banyak gitu. Dan itu sudah termasuk tercover dalam praktek kita. Jadi nggak ada biaya tambahannya. Oh gitu. Kalau kita belanja sendiri sih Kak. Terus, dari bahan-bahan bumbu semuanya sendiri. Jadi istilahnya kita membawa makanan yang jadi langsung ke ahli gizi gitu ya? Iya. Terus dicicipi teksturnya gimana, rasanya gimana. Terus kita juga memberikan ke pramusaji, pramumasak Kak untuk penilaian juga. Kalau dulu aku malah dari pertama kan dari ahli gizinya dulu. Iya. Dirasa oke, itu langsung diberikan juga ke pasien. Oh gitu. Nanti yang kita kasih makan itu, yang modifikasi itu disuruh melakukan penilaian. Jadi kayak panelis gitu. Panelis ya. Karena kan nanti untuk laporan seberapa besar pasien yang memilih modifikasi kita atau bentuk menunya mereka Rumah yang sakit. asli. Jadi kita membandingkan gitu. Kalau di aku cuma buat referensi aja sih Kak, maksudnya nggak langsung dikasihkan ke pasien gitu Kak. Cuma ke pramusaji sama pramumasak dan ahli gizi itu sendiri. Oke. Jadi beda-beda ya ternyata peraturannya. Kalau beda lagi kalau di dietitian. Kalau di dietitian itu HACCP masih tetap ada, cuma untuk modifikasi menu itu diganti dengan modifikasi makanan enteral. Jadi kan kebanyakan makanan enteral itu khususnya susu ya, itu kan menggunakan komersial kan. Nah, itu kita harus modifikasi. Kalau dulu aku buatnya itu untuk sirosis. Kalau di aku juga sih Kak, disuruh juga buat modifikasi enteral. Jadi buatnya itu 2, makanan lunak atau makanan biasa sama enteral gitu. Jadi modifikasinya 2 bentuk ya, makanan iya. sama enteral. Oke. Menarik. Terus yang paling berkesan, tadi kan yang paling susah kan. Sekarang yang paling berkesan menurut kamu apa? Di bagian pengolahan Kak, nyeplok telur 100 itu kan baru ada tuh di rumah sakit ya. Nggak mungkin kan di rumah tangga sampai 100 telur itu. Mungkin aja ada. kalau catering kan ya kan, atau hajatan. hajatan siapa Kak? Belum pernah tuh 100 sampai 100 Pengalaman telur. menarik. Iya. Ya kayak wow gitu. Kalau aku apa ya? Waktu S1 itu suruh apa sih, matiin lele pernah. Oh, wow. Terus menculat. Kayak meletak. bukan lagi. Suruh bersihin itu lele. Banyak banget lagi kan. Terus juga bersihin sisa ikan. Itu juga sih pengalaman menariknya. Dan apalagi ya, oh ya kan banyak yang beredar tuh kalau laporan PKL khususnya penyelenggaraan makanan tuh tebel. Iya, tebel banget. Padahal kita kayak di lapangannya itu kayak gitu aja gitu ya Kak, tapi tebel banget. Sebenarnya isinya apa? Sebenarnya manajemennya sih Kak, kayak tadi standar bumbu, standar resep. Dijelasin gitu kan? Iya, dijabarin gitu. Terus HACCP itu kan banyak banget tuh Kak, dari apa sih? Identifikasi. Identifikasi, terus
resikonya di mana gitu kan, itu kan panjang banget. Terus ya itulah laporannya banyak. Terus juga biasanya juga nyantumin struktur pegawai. Terus SPO. Ya. Itu yang apa SPO sih? Sama. Ya itulah. Itu yang sebenarnya bikin tebel gitu Iya. ya. Jadi gak usah khawatir, sebenarnya hasil PKL atau laporan PKL itu tebal-tebal, itu isinya apa aja. Kebanyakan isinya Teori. lampiran, dokumen lampiran, SOP. Iya gitu. Kalau di profesi dietitian juga di penyelenggaraan makan tuh kita belajar untuk penghitungan unit cost. Iya, ada unit cost tuh. Iya betul. Sama kan, Iya. unit cost, terus anggaran, WISN. ya tentang anggaran Iya, uang gitu. kebutuhan tenaga juga ada WISN. Iya, itu yang paling apa ya, membutuhkan Pemikiran yang perhitungan. Jadi jangan dikira ahli gizi itu nggak ada matematikanya ya, tapi matematikanya banyak. Kayak perhitungan kebutuhan pasien kan juga matematika. Terus kalau Perhitungan tenaga kerja. itu kan juga kayak ke ekonomi gitu kan. Kita harus tahu harga-harga di pasaran. Di pasar. Iya. Oke, seru lah ya. Menurutmu seru nggak? Seru sih Kak, tapi ya itu ya di masa pandemi kita tetap harus ini ya Kak, protokolnya juga harus kuat. Itu di dapur pakai masker gitu. Ya emang sih ya Kak, sebelum pandemi juga pakai masker ya. Maksudnya buat keamanan gitu. Tapi saat saat di dapurnya, iya saat di dapurnya realitanya kan mungkin kalau setelah melakukan pekerjaan gitu bisa lepas masker ya Kak. Nah itu saat pandemi kita tetap harus maskeran terus, itu panas gitu. Iya, Iya. emang. Ya tapi gimana lagi ya, kayak kita harus menjalaninya dan mungkin bisa diceritakan nanti di anak cucu kita gitu ya Kak. Wow, beda gitu pengalaman masa. Oke, sekarang oh ya, di penyelenggaraan makanan kan juga ada yang namanya studi penelitian kan. Dulu kamu buatnya apa nih? Penelitian APD Kak. Kesesuaian APD. Iya. Sama cuci tangan apa ya? Ketepatan cuci tangan. Oke, kalau dulu aku waktu S1-nya itu tentang faktor-faktor kelelahan pada pramusaji atau pramusa masa. Terus waktu dietitiannya aku apa ya penelitiannya? Oh, waktu di dietitiannya tuh nggak ada. Nggak ada. Khusus untuk klinik kalau penelitiannya. Difokuskan ya Kak. Oke, sekarang kita beranjak yang paling seru. Klinik.